Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV Indonesia Publisher atau IPTV yang merupakan grup media Rainvoy, alhamdulillah perhelatan perdana seminar nasional pengurus daerah Kabupaten Pemalang Ikatan Notaris Indonesia dengan mengangkat tema penguasaan Kortek dalam satu hari, strategi menghindari resiko melalui simulasi terapan dan pencatatan social enterprise dalam PT pada sistem AHU online serta tindak lanjut di sistem OSS RPA. Bahwa seminar perdana ini sangat sukses sekali, Mas Adi, mungkin para pemirsa terutama kalangan dunia notaris PPAT di seluruh Indonesia kepengen mengetahui bahwa inisiasi tema seminar tersebut apa yang menginisiasi dipilihnya topik tersebut. Monggo Mas Adi. Baik, terima kasih. Jadi seminar yang kita bikin dari pengurus daerah Kabupaten Pemalang Ikatan Notaris Indonesia tentang konteks, sebetulnya ini juga adalah satu tema yang saya yakin di posisi sekarang itu adalah satu tema yang masih hangat diperbincangkan di nasional. Yeah. Khususnya kenapa menjadi notaris, karena notaris sendiri itu dalam aktivitas menjalankan profesinya juga berhubungan dengan korteks gitu. Kenapa ada perpajakan? Karena di ruang lingkup beberapa hal berkaitan dengan peralihan hak, baik itu peralihan hak atas tanah dan sebagainya, yang memang dari aktivitas tersebut timbullah pajak. Nah, dari pajak itu maka konteks jadi menarik untuk menjadi tema untuk didiskusikan. Sebetulnya kenapa ini juga menjadi urgensi tema tersebut untuk didiskusikan atau diangkat diskusinya, karena semenjak berlaku efektif Januari 2025, konteks tersebut itu dirasakan masih belum efektif. Ada beberapa yang kemudian kita ngobrol, kita menanyakan tentang hal itu kepada kantor terkait gitu, baik kantor pajak Pratama gitu. Kita ketemu dengan beberapa pihak bahwa ada yang kemudian muncul bahwa konteks itu proses menjalankannya belum efektif atau banyak kendalanya itu karena ada yang jawabannya tentang sinyal, ada yang kemudian tentang sistemnya sendiri itu belum tersinkronasi dengan beberapa sistem yang lain dan sebagainya, yang sebetulnya kita sebagai masyarakat yang kena peraturan atas konteks itu tidak tahu karena itu sistem yang secara dibuat oleh pemerintah gitu, oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini kantor pajak Pratama. Nah, hal-hal yang kemudian kita tidak tahu atas hal itu dan ada urgensi yang perlu dikejar oleh notaris untuk mengabsahkan atau membuat akta dalam peralihan hak itu punya kekuatan hukum tetap, itu maka pajak itu juga harus terselesaikan. Nah, dengan konteks yang posisi hari ini masih banyak kendalanya, maka itu akan mengganggu dalam proses aktivitas peralihan hak tentunya secara spesifik itu di daerah itu cukup terasa sekali. Nah, dari itulah kemudian kita tangkap situasinya, maka kita diskusi dengan kantor pajak Pratama Kabupaten Pekalongan, terus kemudian untuk kita bikinkan seminar gitu, untuk kita diskusikan bersama dengan harapan para peserta seminar itu nantinya bisa menyampaikan semua secara teknis di lapangan apa-apa saja yang jadi kendala agar nanti bisa terpecahkan dan mudah-mudahan impact dari seminar ini ke depannya rekan-rekan peserta khususnya dari notaris atau pelaku usaha yang berkaitan dengan konteks itu menjadi lebih
lebih bisa gitu, Ya. lebih bisa adaptasi dengan sistem baru Cortex. Mm, mm. Itu sih sebetulnya kenapa akhirnya kita punya inisiatif untuk melakukan seminar sehari berkaitan dengan Cortex. Kortek ya. Apa namanya? Masih masih mungkin sedikit mengenai hal tersebut. Kalau namanya juga masih proses ini ya, baru istilahnya di kalangan teman-teman notaris PPAT kan baru ini. Pesannya mungkin kepada rekan-rekan dalam ya, dalam apa ya, mau mengaplikasikan, kan terkadang sistem ini kan tidak bisa dipungkiri, terkadang troublemakernya ada sekali, Mas Hadi. Gimana pesan? Jadi gini, kalau misalnya kita sebagai warga negara atau warga negara dan kita harus tunduk atas sistem yang sudah diberlakukan efektif oleh pemerintah dalam hal ini konteks, maka sebetulnya di posisi itu masyarakat sebagai wajib pajak yang akan melakukan penggunaan sistem itu sudah tidak ada bantahan lagi atau tidak ada alasan lagi. Karena saya yakin bahwa pemerintah itu sebelum memberlakukan secara efektif per Januari 2025, maka pasti sudah akan ada proses praknya, baik mungkin secara sistemnya dicek dan lain sebagainya. Saya yakin itulah ada, tidak mungkin ujuk-ujuk diberlakukan. Nah, pada saat sudah berlaku efektif, justru akhirnya kan kita sebagai pengguna itu merasa kesusahan, karena by sistem saja itu masih sering diskon, gitu kan. Dan banyak yang kemudian menurut saya tidak berlaku efektifnya di dalam sistemnya. Sebetulnya menurut saya gini, apakah hal ini akan siap diterima oleh pemerintah? Karena pastinya akan mengganggu pendapatan pemerintah dari sumber pajak, gitu ya. Kalau memang iya, ya itu silakan. Tetapi kalau kemudian mau dikejarnya juga untuk pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak terganggu, maka menurut saya pribadi, pemerintah juga harus bijak. Maka kemudian cari solusi-solusi agar masyarakat yang butuh aktivitas atas perpajakan itu, bayar pajak jual beli dan sebagainya, itu tidak terhambat, gitu. Salah satu contoh begini, di kantor pajak Pratama Pekalongan, hari ini untuk PPh jual beli itu bisa dilakukan secara manual, tetapi oleh kantor KPP Pekalongan itu tidak diumumkan secara resmi bahwa kemudian informasi itu didapat melalui konsul dari salah satu rekan notaris kepada loket. Nah, dari situlah maka itu jadi sambung menyambung untuk menginfokan. Nah, kemudian ada beberapa notaris yang memang tidak terinfo, maka juga tidak tahu belakangan awal Februari bahwa ternyata PPh masih menjembatani situasi sekarang, masih bisa dilakukan secara manual. Nah, itu kan yang kemudian menurut saya saling fair. Kalau memang Cortex masih banyak kendalanya, sudah kita coba cari solusi bersama agar kemudian satu kekuatan hukum tetap atas aktanya itu tidak terganggu, untuk sektor pendapatan pemerintah dari pajaknya pun tidak terganggu. Jadi menurut saya ini harus sama-sama punya keinginan bersama untuk kemudian dua hal tersebut itu sama-sama dilakukan. Nah, yang punya kebijakan adalah kantor pajak. Jadi, terakhir seminar perdana ini sangat sukses ya, dan disambut antusias dengan persiapan yang mungkin mepet ya, tapi hasil luar biasa. Mungkin next time and next day akan ada refreshing dengan tema atau topik yang lain mungkin. Jadi seminar ini adalah seminar pertama dari Pemda Pemalang, dan kebetulan bukan kebetulan juga, tapi memang kita sengaja bikin acara ini karena seminarnya kita buka untuk tingkat nasional. Kita bikin di Pekalongan dengan pertimbangan satu, akses transportasi itu relatif lebih banyak, lebih mudah, gitu kan. Terus kedua, ada satu unggulan dari Pekalongan yang menurut saya secara nasional masyarakat sudah tahu semua bahwa Pekalongan itu punya batik, yang kemudian nanti
peserta juga bisa sekaligus untuk bisa berwisata batik gitu ya. Itu kenapa kita bikin di sini, kan di daerah kita sendiri atau di Pemalang. Dan mungkin atas pertimbangan-pertimbangan itulah membuat acara hari ini sukses dengan diikuti peserta yang cukup banyak, bahkan dari Sumatera juga ada, dan itu merupakan apresiasi yang cukup baik gitu dari para peserta, dari teman-teman notaris, ALB dan umum kepada kita Pemda Pemalang atas penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Kalau kemudian ditanya terus next kegiatannya apa lagi, menurut saya sampai hari ini yang ada di list Pemda itu paling dekat itu kan adalah persiapan Ramadan, karena kita masih 1 bulan lagi Ramadan. Kalau kegiatan yang sifatnya kita buka untuk umum sepertinya sampai selesai Idul Fitri kayaknya belum ada. Jadi kita hanya fokus setelah ini prepare untuk beberapa kegiatan Ramadan dan sampai ke Idul Fitri. Jadi masih di sekitaran internal anggota Pemalang dan itu paling sekitaran Pemalang, karena biasanya nanti dibarengi dengan baksos dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Tahu nanti kalau pasca Idul Fitri mungkin beberapa sudah mulai didiskusikan untuk proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti ALB, itu kan penerimaan ALB tersebut. Terus kemudian yang paling dekat itu sih, dan buat saya Pemalang karena ini baru dan mulai kita bikin acara, kayaknya kita tidak harus masif, tetapi mudah-mudahan setiap event yang kita bikin itu bisa membuat pesertanya merasa sesuai ekspektasinya. Cukup. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak Adi Susanto SNKN, didampingi dengan para pendampingnya yang ganteng-ganteng ya, dan super istimewa pokoknya. Sukses selalu buat jajaran Pemda Kabupaten Pemalang INI, berkiprah terus untuk anggota, dan terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.